Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Dan pagi hari ini kita akan membahas awal daripada surat Al-Baqarah sebagai ganti daripada kajian tadi malam karena ada beberapa kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menafsirkan, kita mengaji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala Alif Lam Mim. Tafsir Jalalain menafsirkan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Lafaz Alif Lam Mim, Allah a'lam, Allah lebih mengetahui bimuradihi dengan maksud daripada Alif Lam Mim, bimuradihi bidzalika ya, bimuradihi dengan maksud Allah bidzalika kelawan atau daripada makna Alif Lam Mim. Jadi tafsir Jalalain di sini menggunakan makna tafwid ya, menyerahkan makna daripada Alif Lam Mim itu daripada Alif Lam Mim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu hanya Allah yang bisa mengetahui maknanya, berarti Alif Lam Mim di sini adalah kumpulan dari huruf hijaiyah ya, kalimatut tahji gitu ya, yang tidak mempunyai i'rab, yang tidak mempunyai tarkib ya, tidak mempunyai kedudukan i'rab ya, apakah kedudukannya sebagai mubtada, apakah kedudukannya sebagai khabar atau mansub atau ya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengucapkan memaknai Alif Lam Mim dengan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika, berarti hanya Allah yang mengetahui ya. Jadi ikhtisas, hanya mengkhususkan Allah yang mengetahui maknanya. Nah, Alif Lam Mim ini berarti dimaksudkan bahwa hai orang Arab, lihatlah diri kalian, maksudnya itu ya. Lihatlah diri kalian. Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab, tapi kamu tidak bisa mengerti 3 huruf yang ada di awal setiap surat. Nih, bahwa ini untuk melemahkan ya, sebagai mukjizat. Alif Lam Mim itu sebagai mukjizat untuk melemahkan lawan daripada Al-Qur'an, yaitu orang-orang kafir gitu ya. Hai orang Arab, lihatlah kalian, ketika diturunkan Al-Qur'an, kalian tidak bisa mengerti ya, tidak bisa mengerti huruf Alif Lam Mim padahal diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu adalah asma'us surah atau asma'ullah atau asma'un nabi gitu. Ada Alif Lam Mim itu adalah nama-nama nabi, Alif Lam Mim itu adalah nama-nama surat, atau Alif Lam Mim itu adalah nama daripada nama-nama Allah. Ada yang mengatakan lagi Alif Lam Mim itu adalah
huruf yang nama Allah yang awalannya saja. Misalnya alif itu Allah, lam itu adalah Latif, mim itu adalah Majid. Nah, ketika kita mengatakan alif lam mim itu mempunyai arti, maka di situ ada kedudukan i'rabnya. Misalnya alif lam mim itu sebagai mubtada, zalikal kitabu itu sebagai khobar, atau alif lam mim itu sebagai mansub ya, maf'ul bih. Ada yang ditakdirkan ya, iqra, bacalah kamu alif lam mim. Atau alif lam mim itu bisa berarti huruf jar ya, atau sebagai qasam ya, huruf qasamnya dibuang. Jadi itu sekitar pengetahuan tentang alif lam mim. Tapi di sini tafsir Jalalain memaknai bahwa alif lam mim itu hanya Allah yang bisa mengetahui artinya. Kemudian zalikal kitab, zalika itu isim isyarah ba'idah. Ai hadza artinya hadza ini. Jadi zalika itu isim isyarah menunjukkan sesuatu yang luhur, yang jauh, artinya bahwa kitab ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sangat tinggi ya, sangat tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Hadzal kitab, al-kitab maksudnya kitab ini, maksudnya yang ditulis, al-maktub artinya itu ya, kitab ini. Hadzal kitabu alladzi yaqra'u Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad ya, bukan yang dibaca oleh nabi-nabi lain, misalnya Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya. Zalikal kitab, ini yang ditulis yang sedang kita baca ini, itu adalah Al-Quran ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan, la syakka, tidak ada keraguan fihi di dalamnya, bahwasannya annahu min indillah, bahwa Quran tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaannya begini. Ini kan secara tegas Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, kan gitu. Secara tegas Al-Quran mengatakan begitu. Tapi kan kalau kita lihat banyak sekali orang-orang di dunia ini yang masih ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Jadi kontradiktif dong maknanya dengan realita yang ada di lapangan, bahwa banyak di antara manusia yang masih ragu dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran secara tegas mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa diragukan oleh siapapun, bahwa Al-Quran adalah min indillah. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa jawaban yang diberikan oleh para ulama, di antaranya bahwa yang dimaksud dengan la raiba fihi itu adalah secara khusus ya. Jadi tidak ada keraguan bagi orang yang beriman ya. Jadi bagi orang yang beriman gitu. Jadi maknanya khusus, tidak ada keraguan bagi orang yang beriman. Atau maknanya bisa begini, tidak ada keraguan bagi orang yang benar-benar memaknai, mentadaburi, memikirkan kebenaran Al-Quran. Jadi orang-orang yang ragu itu, mereka membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak bisa mengambil makna kebenaran daripada dalil-dalil yang sudah diberikan oleh Al-Quran. Atau maknanya bisa begini, la raiba fihi itu adalah kalimat khobar, tapi maknanya insya, nahi ya. Jadi kalimatnya khobari, tapi maknanya janganlah kamu ragu terhadap Al-Quran, gitu maknanya. Itu ya. Artinya la raiba fihi, tidak ada keraguan, tapi kalau dimaknai janganlah, maknanya harus dinafikan gitu, harus insya. Kalimatun khobar yuradu bihi al-insya. Tidak ada keraguan di dalamnya, maksudnya jangan kamu ragu terhadap Al-Quran gitu, bahwa Al-Quran itu adalah min indillah. Wa jumlatun nafi khabarun mubtadahu dzalika. Jadi jumlah nafi la raiba fihi itu adalah kalimat khabar, kedudukannya sebagai khabar, dan mubtadanya adalah dzalikal kitab. Wal isyarah bihi li ta'dhim, kalimat isyarah di dalam ayat ini yaitu zalika itu untuk menunjukkan ta'zim, untuk menunjukkan keagungan gitu ya. Seperti kita kalau mengatakan atau memanggil orang-orang yang mulia itu dengan beliau gitu ya, tidak langsung namanya. Itu untuk menunjukkan bahwa isim isyarah itu maknanya li ta'zim ya, kita menghormati beliau,
Kalau orang Maluku bilang antua gitu ya. Kalau orang Sunda mantena gitu ya. Orang Sunda itu untuk menunjukkan bahwa li ta'zim. Hudan lil muttaqin. Hudan ini adalah hidayah, ya, hadin sebagai petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa secara khusus, ya, bagi yang mau mengikutinya. Tapi pada hakikatnya Al-Quran itu kan adalah petunjuk bagi semua orang, sebagaimana di dalam ayat lain hudal linnas, petunjuk bagi manusia, tapi di dalam ayat ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Secara hakikatnya Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi dalam ayat ini, kalau mereka mau mengikuti petunjuk itu, pastinya mereka adalah orang-orang yang bertakwa, gitu maksudnya. Mungkin sekian saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di diskusi kita di Allah, di keluarga kita ya.